Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita harus menerima kebenaran. Ketika kita ini menerima kebenaran itu yang akan memerdekakan kita dari semua hal yang membelenggu, yang membutakan, untuk kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Jadi kita meski belajar memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut itu adalah hati ketika kita dengar kebenaran, ketika kita ditegur, ketika kita dinasihatin, ketika kita mendengar firman yang disampaikan, membaca, atau menerima kebenaran itu dengan hati terbuka, menerimanya dengan baik. Kita harus belajar terus setiap hari, mengkoreksi sampai kedalaman batin kita ini. Kalau ada kesalahan, ya kita berubah. Kalau ada hal yang nggak benar, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, berubah. Kalau kita terima teguran, kita terima nasihat, dan memang nasihat itu benar-benar menemplak, menghajar, menelanjangi, membongkar semua dosa dan kelemahan kita, kita terima sebagai kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita. Jangan malah kita mengeraskan hati begitu rupa. Apalagi membuat kita ini tidak sadar diri, membuat kita lupa karena kita merasa benar, merasa pintar, merasa hebat. Kalau kita sudah seperti itu, nanti ujungnya malah hancur. Setan ambil keuntungan di dalamnya. Yang membuat Daud didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika dia bikin kesalahan dan dosa, dia tidak membela diri, tidak membenarkan diri. Ketika ditegur, justru dia datang kepada Tuhan. Dia takut kalau Roh Kudus meninggalkan dia, kalau Roh Allah meninggalkan dia. Makanya dia bertobat sungguh-sungguh karena sudah melakukan hal yang menyakiti dan melukai hati Tuhan. Pertobatan, memiliki sikap hati yang lembut, ditegur, dinasihatin ketika didapatin nggak benar, bertobat, berubah. Justru Saul berbeda. Ketika didapatin berdosa, melakukan pelanggaran, bukan cepat-cepat berubah, bertobat, datang kepada Tuhan, justru membela diri. Berapa banyak dari kita? Ketika kita ini dengar firman, dengar kebenaran, dengar nasihat, kita buru-buru memproteksi diri kita dari nasihat orang lain. Karena dengan dinasihatin, dengan ditegur, kita merasa harga diri kita rendah, direndahkan. Merasa nggak terhormat kembali. Justru dalam kondisi seperti itu harusnya kita ini memberi hati kita lebih terbuka lagi menerima teguran nasihat. Supaya hidup kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jadi orang jangan memiliki hati yang keras. Jangan merasa paling benar sendiri, merasa paling pintar sendiri, merasa paling hebat sendiri. Kalau kita ini sudah merasa benar, merasa pintar, merasa hebat, merasa paling berjasa, kalau tanpa saya semuanya nggak akan jalan dengan baik, kalau tanpa saya nggak akan terjadi ini dan itu, karena saya ini paling penting. Kalau kita sudah merasa seperti itu, kita itu sudah merasa menjadi Tuhan buat orang lain, menjadi Tuhan buat diri kita sendiri. Justru kita harus belajar tambah hari, tambah berubah, tambah hari, tambah berserah. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang lembut, hati yang mau diubahkan terus. Kalau kita ini masih ngotot, ngeyel, membenarkan diri, kalau kita masih pingin dilihat orang benar, dilihat orang baik, dilihat orang berjasa, kalau kita masih fokus pada diri sendiri, belum fokus sama Tuhan. Kalau kita masih ngotot terus menyalahkan orang lain, ketika ditegur, dinasihatin, cari kambing hitam, dan menuduh orang lain semua kegagalan yang kita alami gara-gara si A, si B, si C, itu artinya kita itu masih memiliki hati yang keras loh. Orang yang keras hati itu susah mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan juga nggak senang dengan orang yang keras hati. Bangsa Israel terlalu tegar tengkuk, keras hatinya. Ketika dikirim nabi-nabi yang hebat, suruh bertobat, susah. Nggak susah balik pada Tuhan. Selalu bikin kejahatan, selalu bikin dosa. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pun juga hatinya masih keras. Belum mau melihat kebenaran, belum mau melihat janji Tuhan. Padahal Tuhan menyertai siang dan malam. Kita bisa datang ke gereja, ibadah ke gereja, rajin ke gereja, tapi kita bisa memiliki hati yang keras, hati yang gak mau berubah, hati yang benarnya sendiri, hati yang pinternya sendiri, hati yang merasa
Tanpa Tuhan pun saya mampu. Kalau sudah seperti itu, kita itu jahat di hadapan Tuhan. Sekarang buka di Yakobus pasal yang pertama mulai ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Memang kita harus membersihkan hati kita dari semua kekotoran dan semua kejahatan. Kekotoran kejahatan ini bukan hanya sekedar membunuh, menghilangkan nyawa orang. Tapi ketika kita ini memiliki hati yang degil, hati yang keras kepala, yang susah dinasihatin, susah ditegur, susah ngikutin kehendak Tuhan. Jalan maunya sendiri, bukan jalan maunya Tuhan. Dan kita menyimpang dari kebenaran, artinya kita melawan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita menjadi orang yang jahat. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, terhadap kebenaran, terhadap hukum-hukum Allah. Kalau kita ini bertolak belakang dari apa yang kita kerjakan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ujungnya kita melakukan kejahatan di hadapan. Dosa adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Tidak ada tolerir. Upah dosa adalah maut. Bagaimana kalau kita masih melakukan dosa? Bertobat, balik kepada Tuhan. Nggak ada solusi lain. Minta darah Yesus menguduskan, menyucikan. Taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Benar-benar kita taruh. Berkali-kali saya sering kali ngomong taruh hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita taruh hati kita di hadapan Tuhan, kita akan memiliki sikap hati yang benar. Kita memiliki hati yang lembut, yang mau dibentuk, yang mau diproses, yang mau diremukkan, yang terus mau belajar, berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau tidak, hidup kita ini ngawur, benernya sendiri, pinternya sendiri, hebatnya sendiri, dan merasa sanggup melakukan segala sesuatu tanpa butuh Tuhan lagi. Apalagi kalau kita punya uang, punya jabatan, punya kedudukan. Seakan-akan kita nggak perlu Tuhan lagi. Karena ada hal yang lain kita banggakan. Dengerin baik-baik. Belajar. Terus memiliki hati yang lembut, yang mau diubah dari hari ke hari. Memiliki hati yang benar-benar dibentuk seperti yang Tuhan mau. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Kotor. Dalam hati kita nih, yang kotor, yang najis, yang tidak berkenan, disingkirin. Semua yang tidak sejalan dengan firman, buang jauh-jauh. Segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu dan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terima firman. Bapak Ibu dengar firman, apalagi firman yang sampaikan itu keras. Bapak Ibu masih mau terima dan mau mengkoreksi diri, berubah, bertobat. The best. Itu Tuhan lihat respon hati kita benar. Kalau kita dengar firman, sampai hari ini pun saya juga belajar banyak firman dari para pengkhotbah, dari pengajar, dari hamba Tuhan yang lebih senior. Saya belajar sama mereka. Ketika mereka menyampaikan firman itu nemplak di dalam hati saya. Nemplak di dalam manusia batin saya. Saya berubah. Saya ingin berubah terus, diperbarui. Dari hari ke hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan kalau kita dengar firman, merasa udah hebat, merasa sudah pinter, merasa sudah rohani. Terus kita menyepelekan. Siapapun yang ngomong firman, saya respect dan hormat, saya hargain. Karena firman dasarnya adalah kebenaran. Firman itu adalah kebenaran, firman itu keluar dari mulutnya Tuhan. Siapapun juga, saya mau belajar, terus berubah dalam hati saya ini. Memiliki rendah hati. Memiliki kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut itu ngikutin apa yang Tuhan mau. Saya bilang, kalau kita memiliki lemah lembut, terima firman yang menegur, mendidik, menghajar, mengubahkan kita, efeknya, dampaknya, hidup kita itu berbuah. Sikap kita, tindakan kita, sikap hati kita, keputusan kita ini pasti berjalan seperti yang Tuhan mau. Terlihat karakter Allah, terlihat kebenaran yang memancar dalam diri kita. Tetapi orang yang hari ini kerjaannya masih ngototan, tukang berantem, tukang membenarkan diri, tukang membela diri, selalu cari alasan untuk pembenaran diri. Artinya engkau belum terima firman sebagai kebenaran. Engkau terima firman hanya sampai telinga doang, belum sampai ke dalam hati. Kalau kita dengar firman, masukin dalam hatimu. Yang berkuasa merubah sampai kedalaman batinmu adalah firman Tuhan. Ambil keputusan yang benar. Jangan buru-buru mencari pembenaran diri dan menolak firman yang disampaikan. Ada orang melakukan dosa masih cari pembenaran pakai firman itu ada. Dan orang-orang kayak begitu ya ujungnya akan binasa. Kita menjadi orang yang mau terima firman, mengkoreksi sampai kedalaman batin ini.
Rajin ibadah itu bagus. Dengerin khotbah di gereja, di YouTube itu bagus sekali. Itu sangat bagus sekali. Tapi jangan hanya sekedar jadi penggemar para pendeta, jadi penggemar para pengkhotbah. Tapi kita harus belajar menghidupin firman yang kita dengar. Perhatikan ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Jadi pelaku loh. Dengerin firman, dilakuin. Hidupmu pasti berubah. Dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Kalau jadi pendengar ya nggak ada gunanya. Justru dengar firman, lakukan. Baru ada efeknya, baru ada dampaknya, baru ada hasilnya dan buahnya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Nipu. Banyak orang Kristen menipu dirinya sendiri. Rajin dengar khotbah, rajin dengar ibadah, bahkan sekolah Alkitab, karakternya nggak berubah. Kelakuannya tambah jahat, mulutnya tambah jahat. Gak ada dampak apapun dari firman yang dipelajari, yang direnungkan. Ada yang salah. Menipu dirimu sendiri. Bahkan kamu menipu Tuhan, menipu pasanganmu, kamu menipu orang lain. Kamu kelihatan punya gelar, punya jabatan, punya kegiatan rohani, punya aktivitas rohani, tapi hidupmu tidak berubah. Justru ketika kita dengar firman, kita terima firman itu sebagai kebenaran. Firman itu yang akan merubah kita yang di dalam ini. Makanya saya nggak habis pikir orang yang rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi kelakuannya tambah bejat, tambah rusak, tambah jahat mulutnya, sikap hatinya busuk. Bagaimana mungkin dengar firman kayak begitu? Saya nggak habis pikir orang yang ngerti firman, ngerti kebenaran, tapi memilih melakukan dosa dan nyakitin orang lain. Bagaimana mungkin firman itu bisa bekerja dalam hidupnya? Bukankah dia hanya dengar firman sampai telinga saja? Orang yang dengar firman, diterima di dalam hati, pasti akan diubahkan sampai kedalaman batinnya. Pasti. Perhatikan ayat yang ke-23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, dengar khotbah, ikut ibadah, ikut seminar, ikut pengajaran, sekolah Alkitab, mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di dalam cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nggak ngerti lagi. Justru firman harusnya jadi cermin kehidupan, yang manifestasi firman itu melalui kehidupan kita. Tetapi tidak manifestasi, tidak ada buahnya, tidak ada dampaknya firman itu. Berarti ada yang salah. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar dan melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya sendiri. Powerful. Jadi kita harus ngerti, taruh hati ini, membuka hati ini. Ketika dengar firman, dilakukan. Sesimpel itu. Kalau kita ingin sukses dan berhasil dalam segala hal, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tanya Tuhan dahulu. Dengerin Tuhan ngomong apa. Dengerin Tuhan maunya apa. Baru lakukan. Baru Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan atas hidupmu. Kalau tidak, hidup kita akan tetap sama terus. Hidup kita akan babak belur terus. Hidup kita akan tambah kacau dan berantakan. Banyak orang Kristen, hidupnya jadi batu sandungan bukan jadi berkat. Lu rajin ibadah, tapi suka berantem. Rajin ibadah, suka gegeran di dalam rumah tangga. Rajin sih, ikut pelayanan, tapi mulutnya kasar. Kepahitan, benci, dan dendam. Ya nggak ngerti firman. Dia hanya ikutin rutinitas agamawi saja. Sudah Kristen sih bertahun-tahun. Tetapi kerjaannya sakit hati, jengkel, benci, dendam, kecewa. Berantem lagi. Mulutnya kasar lagi. Nggak ada hasilnya sama sekali. Buah dari kita dengar firman, buah dari kita menghidupin firman, adalah karakter kita. Sikap, tindakan, dan perbuatan kita ini menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Kita harus taruh hati kita ini kepada Tuhan sepenuhnya. Supaya ketika kita ini belajar firman, kita dengar firman, firman itu semakin hari semakin membuat kita bertumbuh, semakin kokoh, semakin kita diubah di dalam hadiratnya. Hidup kita
semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan dan keajaiban serta kedahsyatannya. Amin. Makanya tidak mungkin orang yang kenal Tuhan, orang yang mengalami Tuhan, orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, orang yang menghidupin firman karakternya nggak berubah. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga hidupnya nggak berubah. Pasti berubah, karakternya berubah. Bahkan dia akan dibawa naik ke dalam level iman yang berbeda, dalam berkat yang berbeda, dalam karunia yang berbeda, dalam penguasaan diri yang berbeda. Hidup kita ini harus tambah hari tambah mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tanpa terselubung bisa dilihat oleh semua orang. Karena hidup kita menghidupin kebenaran firman Tuhan. Tindakan, ucapan, perbuatan, karakter kita ini mencerminkan kehidupan yang persis sama seperti Tuhan. Ini dibutuhkan hati yang lembut mau diubahkan. Jangan ngotot, jangan benerin diri sendiri, jangan sakar PDW. Tuhan itu bentuk kita melalui apa saja yang kita alami dengan kejadian-kejadian di sekitaran hidup kita. Tuhan pakai untuk membentuk kita. Kalau respon hati kita benar di hadapan Tuhan, kita akan tanggapi semua pembentukan, semua peremukan, semua kejadian-kejadian yang kita alami di sekitar kita itu sebagai koreksi, sebagai peringatan untuk kita belajar hidup di dalam kebenaran. Tapi banyak orang cuek loh, nggak mau peduli. Yang penting hidupnya dijalani begitu saja. Tidak heran dari tahun ke tahun tetap sama yang dijalaninya. Tidak ada perubahan, bahkan lebih buruk kelakuannya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti belajar. Karena Tuhan pakai apapun yang terjadi di sekitar hidup kita itu membentuk kita, memproses kita. Semakin hari kita memiliki respon hati yang benar, kita akan diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Makanya kita mesti kenalin diri kita itu siapa di dalam Tuhan. Kita kenalin kelemahan kita kenalin kekuatan kita. Kita tahu persis, kalau kita tahu diri kita sendiri di hadapan Tuhan, kita akan hidup takut akan Tuhan. Hidup semakin hari memberi hati kita di hadapan Tuhan. Jangan ngeyel, jangan membenarkan diri, jangan gampang membela diri. Belajar terima semua kejadian yang kita alami sebagai proses peremukan, pikul salib, sangkal diri mati daging. Memang pakai cara Tuhan, dan caranya Tuhan selalu tidak enak buat daging kita. Itu bagian yang Tuhan izinkan sebagai proses peremukan yang di dalam kita ini. Banyak orang nggak ngerti. Ketika saya ngomong tentang peremukan, ketika saya ngomong pikul salib sangkal diri mati daging, banyak orang nggak ngerti dan nggak paham. Dengerin baik-baik. Kenali dirimu, kelemahan, kekuranganmu. Semua kejahatan dalam hatimu, kamu tahu kekurangan itu. Dan itu harus diserahin sama Tuhan. Ketika engkau belajar menyerahkan hidupmu di hadapan Tuhan, Tuhan akan bawa ke dalam perjalanan. Namanya perjalanan padang gurun. Namanya sekolah Roh Kudus. Namanya proses peremukan. Yang diremukkan yang mana? Yang masih keras. Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang itu kalau lembut hatinya, nurut seperti yang Tuhan mau, nggak perlu lagi diremukkan lagi, karena sudah ngikutin maunya Tuhan. Seperti tukang penjunan, ketika mengambil tanah liat, tanah itu harus diremukkan, harus dihancurkan. Kerikilnya dibuang, batunya dibuang, sampahnya dibuang, kalau ada kayunya dibuang. Semua yang keras, yang mengganggu harus dibuang dulu, sampai didapati lembut. Ketika lembut, mudah dibentuk menjadi sebuah bejana, seperti yang diingini seorang penjunannya. Kita pun juga sama. Apapun, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus diremukkan. Apa itu? Ego, amarah, harga diri, keakuan, kesombongan, sakit hatimu, atau apapun juga, keangkuhanmu, itu harus diremukkan. Kalau tidak, itu akan menghalangi. Ketika suatu hari dibentuk, bisa jadi retak. Karena ada kerikilnya, ada batunya. Ketika dipanasin begitu retak dan akhirnya bejana itu hancur. Dalam kehidupan kita, kalau ada sesuatu yang tidak benar di dalam diri kita ini, izinkan Tuhan meremukkan, mencabut semua kejahatan itu, mencabut semua keburukan, kejelekan, kemunafikan, semua yang jahat di mata Tuhan harus diizinkan dicabut sampai ke akar-akarnya, supaya suatu hari ketika dibentuk di tangan Tuhan jadi bejana, tidak akan hancur di tengah jalan. Berapa banyak orang ketika belum matang karakternya, ketika belum
didapati hatinya itu lembut seperti yang Tuhan mau. Tiba-tiba mendadak dipromosi, mendadak dapat jabatan, mendadak dapat ini dan itu. Tiba-tiba di tengah perjalanan hancur retak. Karena apa? Ada kelemahan yang belum dibereskan. Ada sesuatu yang bisa menghalangi dan menghancurkan hidupnya. Hari ini, kenali hatimu, kenali dirimu, kenali kelemahanmu, bawa kepada Tuhan. Minta diremukkan. Semua peluang, semua celah yang bisa dipakai setan untuk menghancurkan kita. Kita minta Tuhan remukkan. Dan kita biar didapati menjadi orang yang berkenan dan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan namanya. Hari ini beri hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu, egomu, dirimu sepenuhnya di hadapan mezbah Tuhan. Biar didapati menjadi orang yang berkenan seperti yang Tuhan mau. Jangan merasa benar, merasa pintar, merasa kaya, merasa hebat, merasa bisa. Padahal kamu hanya nunjukin itu di hadapan orang loh. Di hadapan Tuhan kita nggak bisa tunjukin. Tetap kita kelihatan munafik, busuk, jahat, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita jangan berlaku jahat dan berlaku munafik. Merasa benar, merasa hebat, merasa pintar, merasa sanggup, merasa bisa di hadapan orang. Padahal di hadapan Tuhan kita menipu, lemah, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa? Kita mau belajar menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya hidup harus transparan di hadapan Tuhan. Belajar, izinkan Tuhan meremukkan. Proses permukaan itu harus terjadi supaya kita siap dijadikan bejana yang dianggap mulia untuk tujuan yang mulia dan untuk pekerjaan yang mulia. Kalau tidak, kita akan tetap menjadi tanah liat yang tidak ada gunanya sama sekali. Seorang penjunan dia akan mengambil tanah liat dibentuk begitu rupa, disingkirkan dari kerikil kotoran, dipanasin, diproses begitu rupa. Sama dengan hati kita hari ini. Kalau hidupmu nggak mau dibersihkan, nggak mau diremukkan, nggak mau dilembutkan, masih ngotot benernya sendiri, pintarnya sendiri, hebatnya sendiri, dan merasa jagoan, hidupmu tetap tidak akan ada berguna di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar menyerahkan hati hidup kita, pikiran, kemauan, dan kehendak kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara sungguh-sungguh dan mengubahkan hidup kita terus menjadi serupa, segambar seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Men, tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman ini dengan darah Yesus, terpahat-terpati dalam loh batin kami yang dalam. Hidup kami semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar firman-Mu, apapun yang mereka kerjakan Tuhan bikin sukses dan berhasil. Berkati pekerjaan tangannya dalam nama Yesus Kristus. Saya mau berdoa juga untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini Tuhan. Biar firman ini jadi kehidupan dan mereka mengalami breakthrough dan terobosan, semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.